سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ala wa rahya baina ummatina wa jadina salih sanfadan syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yuqalu, apa yang diucapkan indal mayiti, di sisi atau di dekatnya mayit. Bacaan yang dibaca ya, di dekat mayit. Jadi kemarin kalau ada orang yang sakit ya sudah tidak ada harapan untuk hidup dan akhirnya meninggal ya, maka kita diperintah ya, untuk memperhatikan keadaan jenazah ya, kalau belum nutup matanya ditutup ya, kalau ya, mungkin mulutnya juga begitu ya, kalau mulutnya kok buka ya ditutup, bagaimana caranya bisa menutup mulutnya. Tangannya kalau nggak bersedekap ya disedekapkan, jadi supaya ya ketika dirawat untuk memandikan itu ya, sudah yang memandikan enak, nggak khawatir kemasukan air ya. Kemudian di samping kita diperintah untuk berdoa yang baik ya, ngomong sing apik, mengucapkan yang baik-baik ya, dan mohonkan maaf, ampunan kepada si mayit ya, atau jenazah ya. Dan ketika itu kita diperintah untuk baca yang gampang dihafal, Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika menutupkan mata atau anggota badan yang lainnya ya. Sekarang apa yang dibaca atau bacaan apa di dekat mayit ya. Ketika kita di dekat mayit, apa yang harus dibaca? Rawaina, kami dapatkan fi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Ummi Salamata radhiyallahu an, dari Sayyidatina ya Ummu Salamah ya, beliau ini termasuk ya istri Rasulullah. Qalat, berkata ya, Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza khadartumul maridha,
idza hadartum, jika kamu mengunjungi al-maridho, orang yang sakit, awil mayyita, atau mayit, fakulu, maka ucapkanlah ya, khairan, yang baik. Jadi kalau kamu ya, mengunjungi orang sakit, mengunjungi jenazah ya, itu disuruh ngomong sing apik ya, jadi suruh bicara, berkata yang baik. Fa innal malaikata, maka sungguhnya para malaikat, yu'minuna ala ma taquluna, yu'minuna, mereka itu mengamini, jadi malaikat itu mengamini, ala ma taquluna, terhadap apa yang kamu ucapkan ya. Semoga diampuni dosanya. Biasanya orang Jawa mungkin ya, dijembarno kubure, diterangi kuburnya ya, dan seterusnya ya. Ucapan-ucapan yang baik ya. Ya, ucapan-ucapan yang baik itu diamini oleh para malaikat ya, insya Allah. Karena diamini para malaikat, malaikat itu tidak punya dosa, nggak pernah bermaksiat seperti kita kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah ya, insya Allah doanya, ucapan yang baik diamini oleh malaikat itu akan dikabulkan oleh Allah ya. Jadi ini jangan membicarakan yang jelek-jelek, walaupun orang itu ada kurangnya dalam hidupnya, ada keburukannya, jangan diomong ya. Jadi ini yes. Oh, saya jadi mayit jenazah sik dirasani ya, ya. Jadi jangan ya, sudahlah yang baik-baik yang ya kita ucapkan ya, dan kita doakan. Qalat Sayyidatina Ummu Salamah berkata, falamma mata Abu Salamata, falamma, maka ketika mati Abu Salamata, Abu Salamah, jadi sebelum jadi istrinya Nabi ya, Ummu Salamah itu adalah istrinya Abu Salamah. Jadi ketika Abu Salamah meninggal, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataitu aku mendatangi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Salamata qad mata, sesungguhnya Abu Salamah itu telah meninggal. Qala, lalu ya qala, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, uli, ucapkanlah atau berdoalah, doakanlah, Allahumma firli walahu, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, walahu, dan dia, ampunilah dia, wa aqibni minhu uqbas hasanatan, wa aqibni, dan gantikanlah ya, gantikan aku ya, untukku, maksudnya itu wa aqibni ya, gantikanlah untukku, minhu, darinya, uqbah hasanatan, ganti yang baik. Fakultu, lalu aku ya ucapkan, lalu aku amalkan ya. Jadi setelah itu Ummu Salamah ya pulang ya, kemudian mendoakan suaminya Abu Salamah, Allahumma firli walahu wa aqibni minhu uqban hasanatan ya. Setelah dipraktekkan ya, diamalkan, diucapkan, fa'aqabaniyallahu, maka Allah
menggantikan untukku man orang huwa li dia untukku khairun, digantikan oleh Allah ya, untuk Ummu Salamah itu orang yang khairum minhu, lebih baik dari Abu Salamah. Siapa itu? Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jandanya Abu Salamah itu akhirnya ya dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya dikabulkan oleh Allah, ya, diganti suami yang lebih baik. Ya, yang di sini tidak tanggung-tanggung, lebih baiknya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada manusia yang bisa menandingi kebaikan Rasulullah. Ya. Ya, kalau melihat sejarahnya ya walaupun Ummu Salamah itu janda ya, dan punya anak ya, dan sudah usia lanjut, umur 40 ya, sekarang umur 40, sudah tua menurut ya. Jadi Ummu Salamah yang mengatakan, saya ini sudah tua ya Rasul ya, tapi Rasulullah tetap menikahinya ya. Jadi ya memang ada latar belakang ya, dari pernikahan Rasulullah itu semuanya tidak karena nafsu ya, tidak karena nafsu ya. Di Ummu Salamah itu dari salah satu suku di orang Yahudi yang memang selalu musuhi Rasulullah. Nah, dengan harapan ya, jadi dengan menikah dengan orang Yahudi ya, itu orang-orang yang sesuku dengan Ummu Salamah itu akhirnya juga tidak memusuhi Rasulullah dan bisa masuk Islam. Di latar belakang seluruhnya itu adalah untuk mengembangkan Islam, bukan semata-mata karena menuruti hawa nafsu. Qultu, aku berkata hakada, yang demikian ini waqa'a juga ada fi Sahih Muslim ya, dalam Sahih Muslim, wa fi Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi, idza hadatumul maridha wal mayyiti ala syak wa ra'ayna fi Nabi Dawud wa ghairihi al mayyita min ghairi syak ya. Ya. Jadi dalam riwayat At-Tirmidzi di Sahih Muslim itu, apabila kamu mendatangi orang sakit atau orang mati ya. Tapi dalam riwayatnya Abu Dawud itu ketika kamu menghadiri ya, mendatangi al-mayyita, itu orang mati, dibacakan, didoakan Allahumma firli walahu wa aqibni minhu uqba hasyanatan. Ya, kalau hafal bahasa Arab ya bahasa Arab, nggak hafal bahasa Arab ya bahasa kita, bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya. Yang penting didoakan yang baik ya. Kalau ngomong, kalau berkata di dekat mayit itu ngomong ya, mengucapkan yang baik. Waraina fi Sunabi Dawud wa Ibnu Majah, dan kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Ibnu Majah, an Ma'qil bin Yasarin as-sahabi sallallahu alaihi wasallam,
dari Maqil bin Yasar as-Sahabi, ya, termasuk sahabat Maqil bin Yasar itu radhiyallahu anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, iqra'u, bacakanlah, ya, mayit itu Yasin, ya, bacaan Yasin ala mautakum, terhadap orang yang mati. Jadi kalau ada orang yang mati, di sini diperintah oleh Rasul, iqra'u Yasin ala mautakum, ya, bacakanlah Yasin terhadap orang yang mati di antara kamu, orang-orang yang mati, ya. Qultu isnaduhu dhaif, ya, katakan sanadnya dhaif, fihi majhulani, ada dua orang yang memang tidak dikenal, yang majhulan. Lakin lam yudhaifu Abu Dawud, tapi Abu Dawud tidak mendhaifkan, ya, jadi menurut riwayat Abu Dawud itu tidak dhaif hadis iqra'u Yasin ala mautakum. Ya, lebih baik baca Yasin daripada ngomong ngalor ngidul, ya. Jadi bicara yang tidak bermanfaat atau berguna, ya, lahun, ya, jangan masalahkan, ya, dhaif dan tidaknya hadis iqra'u Yasin ala mautakum, ya. Lebih baik baca Al-Quran di dekat mayat daripada, ya, ngomong yang tidak ada arahnya, ya. Waruwiyah, dan diriwayatkan, ya, Ibnu Abi Dawud oleh Ibnu Abu Dawud an Majalidin anis Sya'bi, ya, dari Majalid, ya, dari Asy-Sya'bi, qala, berkata, kanatil ansoru, kanat, ada al ansoru, orang-orang ansor, idza khadaru, apabila mereka mendatangi mayit atau jenazah, ya, qara'u indal mayyiti suratul baqarati, ya, mereka membaca di dekat mayit itu surat Al-Baqarah. Mujallid dhaifun, mujallid ini dhaif, ya, karena tidak dikenal, ya, jadi kan ya, ada hadis semacam itu, monggo dipakai untuk mengamalkan. Ya, tadi kita kembali kepada perintah yang secara umum Rasulullah menyatakan agar supaya kita ini fakulu khairan, ketika mendatangi orang sakit, mendatangi mayit atau jenazah, itu disuruh berkata, ya, mengucapkan yang baik. Nah, baca Quran itu kan, ya, ucapan perkataan yang baik, ya, jadi monggo saja diamalkan, ya. Jadi bisa baca Yasin, ya, kalau Al-Baqarah terlalu lama, mungkin, ya, kalau yang tidak terbiasa bisa 1 jam lebih, 2 juz lebih, ya. Jadi kalau 1 juz 30 menit, 2 juz sudah 1 jam, belum selesai, ya. Tapi kalau yang biasa baca Al-Quran, ya, insya Allah 50 menit selesai. Jadi kalau 20 menit 1 juz, insya Allah 50 menit selesai. Tapi ya sambil menunggu dirawatnya jenazah, mungkin nunggu keluarga yang jauh dan seterusnya dari keluarga tidak boleh untuk segera dibawa ke makam atau disolati, ya,
Nah ini ya daripada ngomong ngalor ngidul, ya ngomong secukupnya, ketemu teman, ketemu jamaah, kemudian setelah itu ya kita doakan yang baik, kita mengucapkan ya ucapan yang baik, ya diantaranya dari dibacakan surat Yasin. Babu bab mayakuluhu, apa yang diucapkannya man matalahu mayitun, ya bila orang itu ada yang mati, lahu baginya mayitun, ada mayit dan mati, apa yang diucapkan ketika ya ditimpa musibah kematian, ya. Jadi ketika ada orang yang ditimpa kematian, ya, musibah kematian. Rawaina fi Sahih Muslim, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim an Ummi Salamata radhiyallahu an qalat, ya dari ibunda Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat berkata, sami'tu Rasulullah sallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, ma min abdin, ma tidak min abdin, ya dari seorang hamba, tusibuhu yang ditimpakan kepadanya musibah ya, kematian atau musibah yang lain kalau secara umum ya musibatun. Nah, karena di sini membicarakan tentang kematian, ya musibah kematian. Tidaklah seorang hamba yang ditimpakan suatu kematian, ya musibah kematian, fayaqulu, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, inna sesungguhnya kami, lillahi adalah milik Allah, kepunyaan Allah, wa inna dan sesungguhnya kami, ilahi kepadanya, rajiun kembali. Allahumma ajurni fi musibati, Allahumma ya Allah, ya setelah inna lillahi wa inna rajiun kemudian berdoa Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, ya ganjaran itu pahala, berilah pahala kepadaku, ajurni, ya berilah pahala, ya ganjaran kepadaku, fi musibati, dalam musibahku, wakhluf li khairan minha, dan gantilah untukku yang lebih baik minha darinya. Ya, jadi kalau ada orang yang ketika mendapatkan musibah kematian kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wahluf li khairan minha, maka kata Rasulullah, illa kecuali orang yang demikian ini ajarallahu ta'ala fi musibati, ya, pasti Allah akan memberikan ganjaran dalam musibahnya ini, wa akhlafa lahu khairan minha, dan pasti Allah akan menggantinya untuknya, lahu khairan, yang baik, minha darinya. Qalat, ya, jadi ibunda Sayyidina Ummu Salamah berkata, falamma ya, tuwfiya Abu Salamata, ketika Abu Salamah wafat, qultu, aku mengucapkan kama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah merintah kepadaku. Ya, jadi tadi itu di Rasulullah merintah kepada ya ibunda Ummu Salamah itu dengan ucapan Allahumma firli walahu wa qibni minhu uqba hasanatan. Nah, itu perintah dari Rasulullah. Jadi ketika aku mengucapkan sebagaimana apa yang diperintah oleh Rasulullah, fa akhlafallahu, maka Allah menggantikan, fa akhlafallahu ta'ala li, fa akhlafallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menggantikan li untukku khairan, ya yang baik,
minhu darinya, diganti oleh Allah yang lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warawaina, dan kami lihatkan fi sunani Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, an Ummi Salamata radhiyallahu an qalat, dari Bunda Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza asaba hadukum musibatun, idza asaba, ketika ditimpa ada ahadakum, salah seorang di antara kamu, musibatun, musibah, falyakul, maka hendaklah ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Jadi ini doa yang lain ya, selain yang sudah dibaca di atas tadi ya, wa akibni minhu kebahasanatan, setelah mewafil liwalahu ya, kemudian setelah inna lillahi wa inna rajiun di atas tadi Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha ya, yang di bawah ini Allahumma indaka atasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Jadi, kalau ada di antara kita ya, jadi ahadukum, salah seorang di antara kamu yang tertimpa musibah, maka hendaklah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allahumma ya Allah indaka ahtasibu musibati ya, di sisimu itu ahtasibu musibati, pahala ya musibahku, fa'jurni fiha, maka berikanlah pahala kepadaku di dalam musibah ini, wa abdilni, dan gantikanlah untukku biha ya, dengan musibah ini gantikanlah untukku khairan minha, yang lebih baik darinya. Waraina fi kitab At-Tirmidzi, diriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi wa ghairihi an Nabi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza mata waladul abdi, apabila idza mata mati waladul abdi, anaknya seorang hamba. Walad di sini sebelum balik ya, jadi anak itu dianggap kategori anak itu adalah sebelum balik ya, sebelum akil balik. Jadi kalau ada anak seorang hamba yang mati, kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman li malaikati, kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi ya, kamu mencabut anak seorang hambaku, anak hambaku ya. Fayaquluna, para malaikat menjawab na'am, iya, atau na'am, benar ya. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, qabattum samrata fuadihi, kamu cabut samrata fuadih, buah hatinya. Anak itu kan buah hati nggih. Jadi di buah hati orang tuanya. Ketika masih usia anak dicabut rohnya ya, diwafatkan. Jadi Allah berfirman pada malaikat, qabattum samrata fuadihi ya, kamu telah mencabut buah hatinya. Fayaquluna ya, lalu mereka menjawab, para malaikat menjawab na'am,
benar atau iya. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, famadza qala abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku, ya, ketika anaknya meninggal, itu apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Fayaquluna, mereka mengucapkan hamidaka wastarja'a, ya, mereka memujimu, alhamdulillah, wastarja'a, kemudian membaca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, namanya kalimat istirja, ya. Di orang tuanya ternyata, ya, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya sulit, ya, tapi kita harus bisa praktekkan, ya, bagaimanapun manusiawi, ya, kita ini punya, ya, naluri, ya, untuk seakan-akan karena buah hati, ya, anak itu buah hati, ya. Jadi ya tetap bagaimana kita tetap bisa bersyukur atas nikmat Allah. Ketika diberi alhamdulillah, ketika hilang tetap alhamdulillah. Memang sulit, ya, kehilangan uang, ya, kadang-kadang tidak banyak lah, ya, 50.000 itu aja kadang-kadang, ya, mikir gak alhamdulillah. Kalau kamu sini alhamdulillah belum rezeki saya, ini memang bukan rezeki saya, ya. Jadi memang ya sulit. Ini 50.000 belum lebih dari itu, ya. Jadi kita ini harus legowo, ya, bisa menerima apapun, ya, takdir yang diberikan oleh Allah, ya. Ya, walaupun kita sudah berusaha, ya, untuk hati-hati, kadang-kadang ya tidak sesuai dengan rencana kita, ya, dengan planning kita, tapi kalau sudah takdir Allah dan itu merugikan, ya, menyakitkan, ya, perintah dalam agama kita tetap disuruh bersyukur, alhamdulillah, ya. Ya, sebagaimana ketika sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah keluar dari rumah Rasulullah, ketika Rasulullah wafat ditanya oleh para sahabat yang di luar yang menunggu kabarnya, ya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, baik-baik aja, ya. Ya, merasa bersyukur, Sayyidina Ali merasa bersyukur Rasulullah wafat itu Rasulullah karena ketemu langsung dengan yang mencintainya, ya, di kekasihnya, ya, langsung akan ketemu Allah, ya. Nah, orang yang ketika anaknya meninggal kemudian baca, ya, tetap memuji Allah, alhamdulillah, kalimat istirja, diteruskan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, fayaqullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ibnu li abdi baitan fil jannah, ibnu, bangunkanlah, li abdi, untuk hambaku, baitan, rumah, fil jannah, di surga, wasamuhu, dan namakan ya, rumah itu Baitul Hamdi, ya, Baitul Hamdi, Baitul Hamdi, ya. Jadi qala Tirmidzi hadisun hasan, ya. Jadi orang yang rela anaknya ketika meninggal mengucapkan alhamdulillah,
dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu akan dibangunkan rumah di surga namanya Baitul Hamdi ya. Jadi celengan dalam arti dulu orang tua mengatakan kalau ada orang yang anaknya meninggal itu celengan ya untuk masuk surga. Nah, ternyata ini ada hadisnya, orang yang ketika anaknya meninggal dia tetap memuji Allah, kemudian mengucapkan kalimat istirja innal rajiun ya, itu akan dibangunkan rumah di surga yang namanya Baitul Hamdi ya. Ma rawainahu fi Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam Sahih Bukhari Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma li abdil mu'min indi jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannah. Ma li abdi, tidaklah untuk hambaku al mu'mini yang mukmin ya, seorang mukmin ya, hamba mukmin indi di sisiku jazaun, yaitu balasan idza qabattu safiyahu, ketika dicabut nyawa, ketika aku cabut qabattu, ketika aku cabut nyawanya safiyahu, kekasihnya min ahli dunya ya, dari penghuni dunia, maksudnya tadi itu anak ya, kalau yang di atas ya, jadi safiyahu kekasihnya ya, ketika kekasihnya ya, orang penghuni dunia itu yang hidup di dunia itu ya, dicabut nyawanya oleh Allah ya, summa ikhtasabahu, kemudian ia mengharapkan balasan ya, dari dicabut nyawanya kekasihnya ya, dicabut nyawa kekasihnya itu ya, maka akan dibalas ilal jannah ya, kecuali surga. Jadi tidaklah, karena di depan ada ma maka di belakang ada ilah. Jadi kalau diterjemah yang baik adalah seorang hamba mukmin ya akan memperoleh balasan di sisiku ketika kekasihnya dicabut nyawanya ya, itu dengan surga. Jadi ini balasan bagi kita yang beriman kepada Allah ya, ketika kekasih kita itu wafat dan kita ridho dengan takdir Allah ya, kemudian tadi bahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya, samping alhamdulillah ridho ya, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, memahami bahwa ya, kita semuanya ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah ya. Jadi sehingga enak ya, nggak galau ya, nggak pusing ya, dikembalikan kepada Allah. Tapi prakteknya angel ya, prakteknya angel. Iya, monggo, monggo berarti. Ya, ya jelas tadi sudah ngerti kalau itu tidak boleh kan. Ya kalau dalam keterangan kemarin kita tidak boleh ya menyesali seperti orang Yahudi kemarin itu ya, nangis sampai apa ya nih
Geroger apa nangis yang anu wah itu loh ya, apa bahasa ya, jadi enggak boleh ya. Nah suatu ketika kok ingat nangis ya manusiawi, kok diteruskan ya berarti khilaf, termasuk ya punya kesalahan ya segera kembali kepada Allah beristighfar kan gitu nggih. Jadi segera beristighfar ya, jadi supaya ya diampuni oleh Allah dan diberikan jalan keluar oleh Allah. Dan kembali wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini ayatnya kan sudah diterangkan oleh Nyai Ida Faisal nggih. Dalam napa surat At-Tolak nggih. Ayat 2. Ya. Jadi siapa yang bertawakal kepada Allah, yang menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, kalau itu tidak boleh ya jangan dilakukan ya. Kok khilaf ya terlanjur ya segera beristighfar ya. Insya Allah akan yaj'al lahu makhraja ya, akan diberikan jalan keluar dari kesulitan kesusahan dalam hidupnya oleh Allah ya. Allah itu segala-galanya kan mudah, bagi kita mungkin ya tidak bisa, tapi bagi Allah bisa ya. Bagi kita nggak masuk akal, tapi bagi Allah bisa ya. Jadi ini yang harus kita yakini ya, kita yakini. Jadi ya tentunya walaupun kita menangis kan tidak akan bisa kembali kan ya. Ya sama orang kehilangan apa saja lah, termasuk uang, ditangisi ya nggak akan balik, uang sudah hilang ya. Sudah hilang ya. Berdoa kepada Allah supaya diganti dengan yang lebih baik ya. Ya, insya Allah akan diberi ganti oleh Allah dari arah yang tidak diduga ya. Ya, jadi ayazuk min khaisula yahtasib ya, itu terusannya ayatnya semacam itu. Jadi kita harus yakin sekarang, jadi harus yakin semuanya apa yang sudah ditentukan oleh Allah itu adalah terbaik untuk kita. Nah, ini yang harus kita hati kita ini harus kita ajari semacam itu ya, harus belajar semacam itu ya, sehingga tidak sering kita menyesali ya, atau tidak ikhlas dan seterusnya ya. Kalau hati sudah sering diajari ya, itu karena sudah Tuhan Allah ya, kita tetap kembali kepada Allah, mohon kepada Allah yang terbaik, yang insya Allah mudah bagi kita ya untuk mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan kita ya. Sehingga insya Allah akan bawa kebaikan dan kebaikan ya. Sementara sampai sini ya, semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah minal khataya Rabbi